Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B0201444 dari kelas manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul penentuan harga pokok produk, metode harga pokok proses atau proses cost. Pertama, pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik harga pokok proses. Pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Yang ketiga, aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Yang ketiga, menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk, jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Selanjutnya, laporan biaya produksi satu departemen dan lebih dari satu departemen. Yang pertama, bagian perencanaan kuantitas. Perencanaan kuantitas adalah bagian pertama dari laporan biaya produksi. Yang kedua, biaya per bagian unit. Pada bagian ini, biaya per unit ekuivalen dihitung. Yang ketiga, bagian rekonsiliasi biaya. Pada bagian ini, biaya yang dibebankan ke departemen direkonsiliasi atau dipertanggungjawabkan, biasanya total biaya yang dibebankan ke suatu departemen. Selanjutnya, pengaruh adanya yang hilang dalam proses, hilang awal dan hilang akhir. Yang pertama, produk hilang awal proses, pengaruhnya antara lain, pertama, belum menyerap biaya produksi, yang kedua, tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen departemen yang bersangkutan, yang ketiga, karena ada produksi yang hilang pada awal proses, maka akan menaikkan HP produk per unit. Yang kedua, produk hilang akhir proses, pengaruhnya antara lain, pertama, sudah menyerap biaya produksi sehingga diperhitungkan dalam unit ekuivalen. Yang kedua, HP produk yang hilang harus dihitung dan diperlakukan sebagai tambahan HP produk, jadi yang ditransfer ke departemen 2 atau ke gudang. Yang ketiga, akibatnya HP produk per unit yang ditransfer menjadi lebih tinggi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.